Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Gas Banget. Kali ini akan menunjukkan kepada Anda cara pembuatan regulator gendong ini, juga cara kerja dari regulator gendong ini, dan kelebihan daripada regulator gendong ini. Pertama, saya akan menjelaskan kepada Anda cara kerja daripada regulator gendong ini. Baiklah, kita akan mengarahkan videonya ke tempat ini biar visualnya agak jelas. Oke, kita langsung saja ke sana. Baiklah saudara, untuk regulator gendong ini cara kerjanya dulu saja ya yang kita bahas. Cara kerja dari regulator gendong ini adalah kalau kita mau menyalakan pagi-pagi atau kita mau starter awal dimanapun dengan regulator ini kita tidak lagi menggunakan setelan-setelan kayak gini ya saudara. Kalau kita menggunakan regulator yang tekanan tinggi ini saja, biasanya kita kalau mau menyalakan kan harus kita setel dulu berapa pasnya keluaran dari regulator tekanan tinggi ini. Saya rasa agak menyulitkan bagi kita pengguna mobil BBG kalau hanya menggunakan regulator ini saja. Tetapi kalau kita menggunakan regulator gendong ini, kita hanya cukup memasangnya saja dan kita starter biasanya langsung hidup. Oke, akan saya coba perlihatkan kepada Anda berapa tekanan dari regulator tekanan rendah ini kalau kita tancapkan ke tabung gas. Oke, kita akan segera pasang ke sini. Di sini sudah saya siapkan air di dalam toples bening. Akan kita coba masukkan ya saudara. Ternyata itu tekanan dari regulator tekanan rendah. Kalau kita masukkan ke dalam tabung gas kayak gitu ya penampilannya. Dan kalau kita beri tekanan yang regulator tinggi, coba kita akan buka. Wah, kayak gitu. Matikan dulu. Baiklah, sekarang akan coba kita pasang dengan konverter yang buatan saya ini. Akan kita pasang ya saudara. Masanya di sini. Dan selanjutnya untuk aliran keluarannya kita juga sambung kayak gini. Selanjutnya kita masukkan ke dalam air. Selanjutnya akan saya pasang ke dalam tabung gas.
Ini ya saudara, udah saya posisikan di posisi on. Ini udah di bawah. Ternyata konverter saya bisa menahan dari tekanan regulator rendah. Di sini saudara, nggak ada gelembung sama sekali, bisa kita lihat. Kita akan coba tekan di sini ya. Ini kalau dari sini, maksud saya kalau dari karburator mobil ada hisapan yang tentunya akan dengan otomatis membuka konverter yang ada di sini. Tapi kita bisa coba kita tekan saja, nanti itu keluar gelembung udara di sana. Coba ya, saya tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Ini kita tekan lagi. Bisa menutup dengan sempurna dari tekanan regulator tekanan rendah. Tapi konverter di sini tidak bisa menahan dari tekanan regulator tekanan tinggi di sini. Kita coba akan putar saudara ya, biar ini ada tekanan. Ini masih benar-benar off, nggak ada aliran udara yang keluar dari tekanan, maksud saya dari regulator tekanan tinggi ini nggak ada gas yang keluar. Coba kita akan gedekan atau kita putar. Ini memang untuk ngepaskannya agak sulit. Ini udah keluar sebetulnya. Ini ya saudara, tekanan sangat tinggi pun bisa terbendung oleh konverter ini. Ini kalau kita pencet, saudara, itu tekanan regulator tekanan tinggi serta ikut di dalamnya kayak gitu. Kita akan coba putar lagi, kita tinggikan lagi. Wah, ini udah pol bener nih. Coba ya saudara, kayak gitu. Wah, sampai bau gas di sini. Ini cara kerja dari regulator gendong. Begitu ya saudara, ini adalah kelebihan dari regulator gendong. Oke, sekarang saya lepas dulu. Jadi kesimpulannya, untuk cara kerja juga kelebihan regulator gendong ini, kita tidak perlu memutar-mutar ini regulator tekanan tinggi waktu mau menyalakannya. Kita hanya cukup dengan mematikannya ini secara penuh, kita matikan yang bekerja biar regulator tekanan rendah ini saja. Ini mesin biasanya udah nyala. Dan kalau kita mau berhenti di perempatan atau di pertigaan atau di lampu merah, dan juga kadang jalan macet, kalau kita menggunakan regulator gendong ini akan terasa lebih enak karena kita tidak ribet memutar regulator yang ini. Oke, sekarang akan kita lanjutkan ke cara pembuatannya. Buat Anda yang lagi nonton video ini yang belum like dan subscribe, saya harap like dan subscribe dulu, karena like dan subscribe merupakan salah satu dari bagian sedekah. Like dan subscribe juga gratis.
Oke, sekarang akan saya tunjukkan bagaimana cara membuat regulator gendong ini. Oke, akan saya lepas dulu semuanya biar Anda jelas. Oke, kita akan posisikan di sana. Akan saya turunkan dulu ini biar tidak menghalangi pandangan. Baiklah, akan saya lepas satu persatu. Kita mulai lepas dari sini aja dulu. Ini T. Ini sudah. Ini sudah saya lepas. Pertama yang kita sediakan ini adalah regulator tekanan tinggi. Ini susah dilepas. Ini regulator tekanan regulator tekanan tinggi ini kita memilihnya yang ada indikatornya. Sebetulnya di sini ada indikator kayak gini ya saudara, kayak gini. Tapi setelah kita lepas atau kita rusakkan bagian ini, nanti akan kelihatan kayak gini, cuman masih dalam bentuknya kotak. Ini adalah indikator berapa tekanan dari tabung gas. Ini bukan indikator berapa keluaran dari tekanan regulator ini. Ini adalah tekanan dari tabung. Jadi keluaran gas yang dari sini ini sama persis dengan keluaran gas dari tabung. Setelah kita gerinda atau kita bikin bulat kayak gini, tapi jangan lupa kita juga harus mengasih lubang di bagian sini. Ini ada lubangnya saudara, ini lubang, kita harus ngambilnya juga dari depan. Kita usahakan lubangnya agak gede, jadi nanti kalau kita pasang selang kayak gini, lubang di sini tidak tertutup oleh bagian selang ini. Ini yang pertama. Terus yang kedua, kita membutuhkan regulator tekanan rendah. Kita juga carinya yang ada indikatornya. Sebetulnya kayak gini ya saudara. Ini ada indikatornya di sini. Kita juga lepas ini, tapi kita harus juga membuat lubang di bagian sini, di depan. Jangan hanya di samping, karena di samping kalau kita pasangkan selang ini nanti akan tersumbat atau tertutup oleh selang ini. Terus di bagian sini kita tutup memakai lem steel. Juga yang di bagian ini juga kita tutup juga, entah pakai karet atau bekas puntirannya di sini. Nanti juga kita tutup rapat dengan lem steel di sini. Terus untuk bagian per di dalamnya, ini kan sebetulnya ada per di dalam. Ini biarkan saja, jangan kita ambil, karena kalau kita ambil juga nggak jadi. Ini biarkan utuh. Cuman kita kalau mau mencari regulator yang tekanan rendah untuk membuat regulator gendong, kita harus memilihnya yang beratnya agak ringan. Ini ringan banget. Begitu ya saudara. Ini
Jadi di sini kita menggunakan regulatornya harus yang masih bagus di konverternya, karena konverternya di sini kalau sudah rusak juga tidak bisa kita gunakan sebagai gendongan atau membuat regulator gendong, karena di dalam regulator ini kalau konverternya rusak dia akan jebol. Saya menyebutnya jebol karena keluaran gasnya sudah tidak beraturan lagi. Dan di sini ya saudara, konverternya kayak gini bentuk konverter sebetulnya. Ini ada tutup karet itu hitam. Terus di sini juga ada lubang. Ini di sini ada lubang utama keluaran dari tabung gas. Dan di sini untuk menutupnya. Jadi kalau di dalam regulator tersebut konverternya udah rusak, mungkin dikarenakan ininya udah geser dari tempatnya, itu saya sebut jebol. Ini kayak gini ya saudara, ini daleman konverter regulator yang bentuknya sama persis seperti konverter karburator. Begitu. Jadi kita kalau mau membuat regulator gendong, kita harus memilih regulator yang ringan, terus juga ada indikatornya kayak gini, dan kita usahakan regulator tersebut masih dalam keadaan normal atau fit. Jangan sampai kita memilih regulator gendong, untuk gendongannya ini regulatornya udah rusak. Kita juga harus mengambil penambur dari bagian regulator tekanan rendah ini. Kita penamburnya kita lepas atau kita potong saja kalau melepasnya agak sulit. Juga sama waktu kita membuat konverter kayak gini, ini juga penamburnya kita ambil. Jangan lupa kita ambil penamburnya di sini. Kan sebetulnya penambur isinya hanya gotri dan penutup kuningan itu. Jadi kalau tidak kita ambil, waktu kita memasukkannya ke tabung gas maka akan otomatis gotri tersebut menutup kuningan yang ada di sini. Maka dari itu kita harus ambil penambur di sini. Selanjutnya yang kita butuhkan ini adalah T. T ini karena saya sebetulnya tukang servis kompor, ini saya mengambilnya dari bawahan kompor kayak gini. Cuman ini karena kompor satu lubang jadi nggak ada T-nya. Ini yang saya ambil dari bawahan kompor 2 lubang. Ini ada bagian kayak gini. Contoh kayak gini, ini buat nganu lampu. Nah, ini kan T saudara. T ini saya potong-potong menjadi kayak gini. Dan saya jadikan untuk T dari regulator gendong. Kalau ngomong-ngomong soal irit, sayalah yang paling irit karena saya menggunakan segala sesuatunya dari barang bekas. Dan memang kita kembali ke tujuan awal, merubah bahan bakar mobil dari pertalite atau bensin ke gas juga tujuannya adalah ngirit. Maka saya berkreasi di sini serba ngirit. Dan
selanjutnya kita membutuhkan juga ini selang kompor kayak gini, dan kita juga membutuhkan selang bensin. Ini kalau selang bensin biasanya agak keras juga kaku kayak gini ya saudara. Itu saja yang kita butuhkan. Cara perakitannya sebentar. Dari tabung nancap ke sini, otomatis akan keluar gas normal dari lubang ini. Untuk selanjutnya dari lubang ini kita sambung pakai selang bensin kayak gini. Dari indikator regulator tekanan tinggi kita sambung ke indikator regulator tekanan rendah. Kita satukan ya saudara. Udah terbentuk kayak gini. Kemudian T kita pasang di sini. Ini ya saudara, ini udah jadi regulator gendong buatan saya, yang saya rasa ini memang cukup efisien sekali untuk mobil BBG saya. Ini kalau kita mau membuat regulator gendong kayak gini, kesimpulannya adalah kita tidak merubah apapun yang ada di regulator tekanan rendah ini. Maksud saya, kita tidak perlu membuka bagian gendang ini, juga kita tidak perlu mengambil per yang ada di dalamnya. Biarkan regulator tekanan rendah tersebut normal seperti apa adanya, cuman kita hanya mengalihkan masukan juga keluarannya saja. Kita masuk dari bagian indikator, nanti untuk keluarannya masih seperti keluaran pada regulator pada umumnya di sini. Sedangkan kita kalau mau membuat konverter ini, kita memang harus kita buka bagian gendang di sini. Kita juga harus mengambil per yang ada di dalamnya. Begitu saja saudara video saya kali ini. Semoga bermanfaat buat Anda yang ingin membuat atau merubah bahan bakar mobil Anda dengan menggunakan bahan bakar gas LPG. Begitu saja saudara video dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.